Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 7, di mana saya akan memberikan jawabannya sehingga mahasiswa dapat memahami jawabannya dan mengerti serta mampu mengerjakan tugas pada pertemuan 7 ini. Soal jurnal perusahaan jasa. Soal pertama, CV Aneka didirikan pada tanggal 1 Oktober 2019 oleh Tuan Bardiono. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan pertama Oktober adalah sebagai berikut. Tuan Bardiono menyerahkan hartanya kepada perusahaan berupa uang tunai sebesar 250 juta dan sebuah mobil yang berharga 90 juta. Dibayar sewa kantor untuk 1 bulan sebesar 15 juta. Dibeli peralatan kantor seharga 25 juta secara kredit. Diterima komisi penjualan sebesar 7.500.000. Dibayar biaya iklan sebesar 2.500.000. Diselesaikan pekerjaan sebesar 20 juta tetapi uangnya belum diterima. Dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 7.500.000. Dilakukan pembayaran atas pembelian peralatan kantor yang dilakukan tanggal 3 Oktober sebesar 10 juta. Diterima komisi penjualan sebesar 8.500.000. Diterima kas dari pendapatan tertanggal 6 Oktober di atas. Tuan Bardiono mengambil uang perusahaan sebesar 6.500.000 untuk keperluan pribadi. Dibayar gaji pegawai bulan ini sebesar 4.500.000. Soalnya diminta, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi berikut di atas dengan menggunakan akun-akun sebagai berikut. Kas, piutang usaha, peralatan kantor, mobil, modal Tuan Bardiono, hutang usaha, beban sewa, pendapatan usaha, beban iklan, dan beban asuransi. Maka akan nampak jawabannya sebagai berikut. Di sini ada kolom-kolom untuk pembuatan jurnal, ada tanggal, perkiraan dan keterangan, referensi, debit, dan kredit. Oktober tanggal 1, jawabannya adalah kas, mobil di debit untuk kas 250 juta, mobil 90 juta. Sedangkan di kreditnya modal Tuan Bardiono 340 juta diperoleh dari penambahan atau penjumlahan 250 juta ditambah 90 juta. Oktober 2, beban sewa di debit, kas di kredit masing-masing 15 juta. Tanggal 3 Oktober, peralatan kantor di debit, hutang usaha di kredit masing-masing 25 juta. Tanggal 4 Oktober, kas di debit, pendapatan usaha di kredit masing-masing 7.500.000. 5 Oktober, beban iklan di debit, kas di kredit masing-masing 2.500.000. Piutang usaha untuk 6 Oktober, piutang usaha di debit, pendapatan usaha di kredit masing-masing 20 juta. 7 Oktober, beban asuransi di debit, kas di kredit masing-masing 7.500.000. 8 Oktober, hutang usaha di debit, kas di kredit masing-masing 10 juta. 9 Oktober, kas di debit, pendapatan di kredit masing-masing 8.500.000. 10 Oktober, kas di debit, piutang usaha di kredit masing-masing 20 juta. 11 Oktober, privé Tuan Bardiono di debit, kas di kredit masing-masing 6.500.000. Tanggal 12 Oktober, beban gaji di debit, kas di kredit masing-masing 4.500.000. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Jawaban berikutnya adalah latihan
nomor 2. Buatlah jurnal-jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi berikut. 1. Diterima kas sebesar 8 juta untuk pelayanan konsultasi yang telah diberikan kepada konsumen secara tunai. 2. Diterima kas sebesar 20 juta dari Barto, pemilik perusahaan. 3. Diterima kas sebesar 5 juta sebagai pembayaran dari konsumen. 4. Membeli perlengkapan secara kredit 7 juta. 5. Diterima kas sebesar 40 juta sebagai pinjaman dari bank. 6. Diterima kas dari seorang pelanggan sebesar 10 juta untuk jasa perusahaan. 7. Dibayar kas sebesar 10 juta untuk pembelian peralatan kantor. 8. Dibayar kas sebesar 14 juta untuk perlengkapan kantor yang dibeli secara kredit pada bulan lalu. 9. Dibayar tagihan listrik dari perusahaan listrik negara PLN sebesar 6.400.000. 10. Dikeluarkan kas sebesar 12 juta untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan, dan 11. Dibayar gaji pegawai bulan ini sebesar 16 juta. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat transaksi berikut di atas dengan menggunakan akun sebagai berikut. Kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor, hutang usaha, hutang bank, modal Tuan Barto, privi Tuan Barto, pendapatan usaha, beban listrik, dan beban gaji. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Tanggal 1, kas di debit, pendapatan usaha di kredit masing-masing 8 juta. 2. Kas di debit, modal Tuan Barto di kredit masing-masing 20 juta. 3. Kas di debit, pendapatan usaha di kredit masing-masing 5 juta. 4. Perlengkapan kantor di debit, hutang usaha di kredit masing-masing 7 juta. 5. Kas di debit, hutang bank di kredit masing-masing 40 juta. 6. Kas di debit, pendapatan usaha di kredit masing-masing 10 juta. 7. Peralatan kantor di debit, kas di kredit masing-masing 10 juta. 8. Hutang usaha di debit, kas di kredit masing-masing 14 juta. 9. Beban listrik di debit, kas di kredit masing-masing 6.400.000. 10. Privi Tuan Barto di debit, kas di kredit masing-masing 12 juta. 11. Beban gaji di debit, kas di kredit masing-masing 16 juta. Total debit 148.400.000 rupiah. Demikian juga di kreditnya. Latihan 3. Pada bulan Januari 2019, Martono mendirikan sebuah perusahaan jasa reparasi radio dan televisi. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2019. Martono menyetorkan modal berupa uang tunai ke dalam perusahaan yang baru didirikannya sebesar 400 juta. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 2 juta rupiah. Dibeli tanah secara tunai seharga 150 juta rupiah. Diterima pembayaran dari konsumen yang telah menggunakan jasa perusahaan secara tunai sebesar 20 juta rupiah. 5. Dibayar utang kepada kreditur sebesar 1 juta rupiah. 6. Dibayar biaya advertensi sebesar 15 juta rupiah. 7. Dibayar biaya sewa bulan Februari sebesar 27.500.000 rupiah. 8. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 2.750.000 rupiah. 9. Dibeli peralatan kantor secara kredit seharga 105 juta rupiah. 10. Diterima pembayaran dari seorang debitur seharga 97 juta rupiah. 11. Dibayar biaya reparasi peralatan kantor sebesar 1.750.000 rupiah. 12. Dibayar utang kepada seorang kreditur sebesar 7.500.000 rupiah. 13. Pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 20 juta rupiah. 14. Dibayar biaya telepon sebesar 4.750.000 rupiah. 15. Dibayar biaya listrik bulan Februari sebesar
Rp9.500.000. 16 dibayar gaji pegawai sebesar Rp49 juta. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi berikut di atas dengan menggunakan akun-akun sebagai berikut. Kas, piutang usaha, peralatan kantor, hutang usaha, hutang bank tanah, modal Tuan Martono, privé Tuan Martono, pendapatan usaha, beban listrik, beban gaji, beban iklan, beban sewa, beban perlengkapan, beban telepon. Maka kita akan lihat jawabannya adalah sebagai berikut. Januari 1. Kas didebet pada modal Tuan Martono dikredit masing-masing Rp400 juta. 2. Beban perlengkapan didebet, hutang usaha dikredit masing-masing Rp2 juta. 3. Tanah didebet, kas dikredit masing-masing Rp150 juta. 4. Kas didebet, pendapatan usaha dikredit masing-masing Rp20 juta. 5. Hutang usaha didebet, kas dikredit masing-masing Rp1 juta. 6. Beban iklan didebet, kas dikredit masing-masing Rp15 juta. 7. Beban sewa didebet, kas dikredit masing-masing Rp27.500.000. 8. Beban perlengkapan didebet, kas dikredit masing-masing Rp2.750.000. 9. Peralatan kantor didebet, hutang usaha dikredit masing-masing Rp105 juta. 10. Kas didebet, piutang usaha dikredit masing-masing Rp97 juta. 11. Beban perlengkapan didebet, kas dikredit masing-masing Rp1.750.000. 12. Hutang usaha didebet, kas dikredit masing-masing Rp7.500.000. 13. Privé Tuan Martono pada didebet, kas dikredit masing-masing Rp20 juta. 14. Beban telepon didebet, kas dikredit masing-masing Rp4.750.000. Beban listrik 15. Beban listrik didebet, kas dikredit masing-masing Rp9.500.000. Tanggal 16, beban gaji didebet, kas dikredit masing-masing Rp49 juta, sehingga totalnya debit dan kredit sebesar Rp912.750.000. Nah, ini kosong ini mestinya Anda nanti isikan yang seperti tadi saya tampilkan atau bacakan. Itu adalah jawabannya. Anda bisa pahami, pelajari, dan pahami. Bila mana masih ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih.